Halo, kembali lagi dengan saya Ria Irawa. Kali ini kita akan membahas tentang tutorial bagaimana cara mengelola lesson atau pelajaran di dalam Moodle. Jadi, lesson ditujukan agar guru dapat membuat aktivitas yang berisi konten yang menarik dan fleksibel. Lesson terbagi menjadi beberapa halaman, dan di akhir setiap halaman biasanya terdapat pertanyaan yang memiliki beberapa jawaban. Nah, jawaban-jawaban yang dipilih seorang siswa akan menentukan halaman mana yang akan diaksesnya. Dengan bahasa lain, jika pertanyaan yang diajukan benar, maka disediakan bahan ajar selanjutnya untuk dipelajari. Nah, langsung saja kita akan menerapkan bagaimana cara membuat lesson. Jadi, sekarang kita sudah masuk ke dalam akun seorang guru yang bernama Ria Irawa. Oke, setelah itu kita masuk ke dalam sebuah kelas virtual atau course. Di sini, sebelah kanan sini, bagian navigation, kita klik saja. Nah, kita masuk ke dalam kelas virtual Matematika Weekly. Nah, sudah ada, tinggal kita cari. Oke. Nah, di sini adalah kelas virtual Matematika Weekly. Pada bagian atas ini, turn editing on, kita klik. Nah, lalu akan muncul seperti ini, kita pilih add an activity or resource. Nah, akan muncul aktivitas-aktivitas yang dapat kita pilih. Karena kita tadi akan membuat lesson, jadi kita pilih di sini, lesson. Sudah, lalu add. Nah, di sini akan muncul form seperti ini, kita harus mengisikannya terlebih untuk yang ada tanda bintangnya. Nah, kali ini name kita isikan nama lesson atau pelajaran yang akan kita buat. Sekarang kita akan membuat pelajaran tentang pecahan. Oke, deskripsinya jangan lupa karena ada tanda bintangnya juga, jadi harus kita isi. Pecahan adalah bilangan yang terdiri dari dua bagian, yaitu pembilang dan penyebut. Oke, ini deskripsinya. Nah, pada bagian general sudah kita isi seperti ini. Lalu pada bagian appearance kita bisa lihat di sini kita bisa melampirkan sebuah file jika diperlukan. Tapi kali ini kita defaultkan saja, kita tidak akan melampirkan file. Seperti ini kita bisa melihat banyak sekali juga pilihan-pilihannya, nanti kalian bisa mengaturnya sendiri. Lalu pada bagian availability kita bisa mengatur tanggal mulai dan berakhirnya pengajuan pelajaran. Jadi kita seumpama akan mengajukan pada tanggal 29, kita enablekan dulu karena ini masih belum bisa diatur jika belum kita klik pada tanda sini. Tanggal 29 Juni jam 07.00. Oke. Yang bawah juga deadline-nya kita bisa mengajukan sampai tanggal 30 Juni jam 14.30 seperti ini, dan pilihan-pilihan lain bisa juga diisikan. Lalu masuk ke prerequisite site lesson ini di-defaultkan saja, flow control juga default dulu. Nah, untuk bagian grade ini digunakan untuk bagian penilaian pelajaran. Nah, kita bisa memilih tipe-tipe penilaian yang terdiri dari poin atau scale. Kali ini kita pilih poin saja. Oke, selain itu maksimum poin juga bisa kita isi. Di sini sudah ada 100, kita ikuti saja. Lalu, practice lesson digunakan untuk memberikan latihan pelajaran. Nah, di sini kita bisa men-settingnya dengan yes atau no. Oke, kita no dulu saja. Lalu untuk custom scoring digunakan untuk penilaian yang bisa di-custom atau diedit. Dan read text allow ini digunakan untuk minimum number-nya juga, ini digunakan untuk pertanyaan minimal yang akan ditampilkan. Nah, kali ini kita defaultkan saja terlebih dahulu. Di sini juga common module setting kita defaultkan dulu. Setelah semuanya terisi, kita klik save and display. Nah, setelah berhasil membuat lessonnya,
akan muncul bagian seperti ini. Halamannya akan menjadi seperti ini. Terdapat beberapa pilihan di sini yang bisa kita lakukan. Ada import question, ada add a cluster, ada add a content page, atau add a question page. Kali ini saya akan mencontohkan bagaimana membuat question page. Kita klik dulu, kita akan membuat pertanyaan. Nah, di sini langsung akan muncul halaman untuk mengisikan jenis atau tipe question yang akan kita pilih. Kali ini kita akan memilih tipe true atau false. Setelah itu, add a question. Nah, akan muncul halaman seperti ini. Nah, kita akan membuat sebuah pertanyaan. Dengan ini kita harus mengisikan juga form-formnya. Page title bisa kita isi seumpama soal pecahan. Oke, untuk kontennya kita isi dengan pertanyaan apa yang ingin kita tanyakan. Seumpama, apakah 1/2 adalah pecahan sederhana dari 6/12? Nah, semua kita sudah membuat pertanyaan seperti ini. Nah, di bagian correct response, answer kita isi seumpama ini adalah jawabannya ya, benar, kita isi yes. Ini kita defaultkan saja. Oke, langsung jika jawaban benar masuknya correct answer jam ini, jika jawabannya benar nanti akan masuk ke halaman selanjutnya. Makanya kita isikan dengan next page. Terus correct answer score-nya 1. Nah, untuk jawaban yang salah kita isi no. Lalu di sini kita pilih this page untuk jawaban yang salah. Setelah itu, jika semuanya sudah terisi, terlebih untuk yang bertanda bintang, kita save. Oke, nah jika sudah selesai dan berhasil, soal pecahan akan muncul halaman seperti ini. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menjawab sebuah pertanyaan yang tadi sudah kita buat, tapi melalui akun seorang siswa. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam akun seorang siswa yang bernama Rio Irawan. Nah, oke, di sini kita sudah masuk ke akunnya Rio. Lalu, karena tadi kelas virtualnya Matematika Weekly, kita harus masuk juga ke kelas virtual Matematika Weekly. Kita pilih course-nya. Nah, di sini sudah ada pemberitahuan, you have lesson that are due. Lalu Matematika Weekly kita pilih. Oke, di sini ada tulisan pecahannya, karena tadi kita sudah membuat lesson tentang pecahan. Nah, langsung di sini terdapat pertanyaan yang muncul, apakah setengah adalah pecahan sederhana dari 6/12? Nah, sekarang kita pilih yes atau no. Seumpama kita akan memilihkan no, lalu kita submit. Nah, pecahannya, oke, akan muncul halaman seperti ini. Lalu kita coba jika kita memilih yes. Oke, nah, ini halamannya akan berubah menjadi seperti ini dan kita akan mendapat skor. Kita bisa memilih nilainya, kita bisa melihat nilainya di sini. Nah, pecahannya mendapat nilai 100. Oke, itu dia tadi cara membuat atau mengelola lesson pada Moodle. Sampai jumpa pada tutorial-tutorial selanjutnya.